Hai, welcome to Mamis Daily YouTube channel. Aku Devita, pendatang baru di Mamis Daily yang kali ini akan menjadi host di segmen 911 bersama Panji Pragiwaksono dan Gamila Arif. Buat Mamis yang penasaran apakah ayah Panji dan Mama Gamila berhasil menjawab 11 pertanyaan dalam 9 menit, keep on watching. Mas Panji dan Mbak Gamila, pertanyaan pertama dari anak-anak, Tuhan itu seperti apa sih? Boleh dijawab. Siapa yang jawab? Ini jebakan atau gimana nih, Nak? Anda mau kami kena kasus atau gimana? Ayo gimana nih Mas Panji? Satu-satu atau Aku jawab nanti kamu ini ya. apa kita rock paper scissors? Rock paper scissors shoot. Aku bisa bantu. Tuhan itu bisa dirasakan kehadirannya, Nak. Tuhan itu nggak bisa dilihat karena Tuhan tidak seperti kamu, nggak seperti aku, nggak seperti Tante Gamila atau Mama Gamila gitu. Jadi tapi kehadirannya bisa dirasakan karena banyak hal yang terjadi dalam hidup kita tuh karena campur tangan Tuhan, karena Tuhan sayang sama kita. Bukan begitu? Tolong dibantu Ibu Mila. Sebenarnya pertanyaannya ini nggak aneh karena waktu anak pertama kami masuk usia 5 tahun. Ini ada timer loh, jangan cerita loh ini. Yang penting jawab. Waktu anak kami yang pertama usia masuk 5 tahun, dia nanya gitu dan dia nanya segede Transformer nggak gitu. Terus lebih gede lagi dari Transformer, aku bilang gitu. Kok gitu? Ya gimana dong ya? Tapi aku bilang bahwa kalau kamu kalau kamu mau percaya nggak apa-apa, kalau mau nggak percaya nggak apa-apa, tapi kalau kamu takut atau kamu merasa nggak mampu atau merasa takut sendiri, takut gelap, takut apa aja, inget deh di situ ada Tuhan yang nemenin kamu. Jawab ya, Nak. Siapapun kamu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Belum apa-apa udah bikin Tuh anak umur berapa by the way? Nggak tahu. Jangan-jangan anak tapi umur 34 gitu. Iya, anaknya orang memang cuman anak dewasa. Kenapa anjing musuhan sama kucing? Tidak benar itu, Nak. Tidak ada yang musuhan. Tidak benar. Itu propaganda Cartoon Network, Nak. Enggak. Iya. Enggak ada yang musuhan. Karena kami sering ngelihat ada anjing yang nggak musuhan sama tidur-tiduran sama kucing sayang-sayangan. Iya. Jadi itu termasuk dari bagaimana kita manusia sebagai pemimpin seluruh makhluk yang diembani tugas oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin, entah itu pemimpin antar sesama manusia maupun pemimpin hewan-hewan dan bahkan tumbuhan dan jin. Itu tumbuhan itu urusan kita tanggung jawab kita. Kalau mereka bertengkar, kita yang harus ya introspeksi diri, mungkin salahnya ada di kita. Ya mungkin juga mereka berantem karena belum berteman aja, belum kenalan ya. Oke. Next. Pertanyaan ketiga, kenapa kalau pup kok bau, kalau pipis enggak? Aku bisa jawab. Oke, silakan. Tentu kamu makan apa? Nah. Nih, tante apa mama nih? Mama Mila aja. Gamila. Pernah makannya alpukat aja, terus pupnya wangi. Dan Om pernah makannya pete, pipisnya bau. Gitu, benar. Iya. Benar juga. Jadi ya tergantung berarti apa yang dimakan. Tergantung apa yang dimakan. Next, pertanyaan keempat. Kenapa? Ini dari pertanyaan anak pertama ya. Kenapa aku lahir duluan, nggak adik duluan? Karena kamu orang yang terpilih ya. Oleh Allah. Ya benar juga. Ya betul. Anak kembar atau anak pertama, anak pertama. Soalnya saya juga anak pertama. Ini Kakak Panji, ini Om Panji, ini anak kedua. Kalau saya sebagai anak pertama merasa justru nggak seneng gitu, karena justru jadi temennya orang tua, jadi temennya mamanya sama papanya aku dulu gitu. Aku ngerasanya gitu. Jadi emang karena kamu merasanya, aku sih dulu ngerasanya aku terpilih jadi anak pertama gitu. Justru pertanyaannya kenapa ada adik lagi? Mungkin itu biasanya tuh kadang aku jadi jealous pas waktu pertama tahu kok nambah anak lagi perlu nih. Lagian nggak apa-apa, Nak, mau lahir duluan mau lahir belakangan, yang penting sudah dilahirkan di dunia dan kemudian bisa berkarya dan apapun. Permasalahan hidup akan lebih besar lagi. Betul, Nak. Nggak ada urusan sama urutan-urutan.
Urutan kelahiran nggak menggambarkan urutan dalam kehidupan sosial kehidupan. Karena nanti mungkin akan ada yang ngurut-ngurutin lagi, kayak misalnya di sekolah. Betul. Biasanya betul, dipanggil sama guru, ada yang pertama, ada yang terakhir. Terus nanti aku juga suka bertanya-tanya kenapa aku nggak yang pertama, atau justru kenapa aku yang pertama. Sebenarnya masalahnya bukan di siapa yang pertama, siapa yang terakhir, tapi siapa yang siap, siapa yang enggak. Nah, mungkin itu jawabannya. Berarti kamu siap untuk keluar duluan aja waktu itu. Next. Pertanyaan kelima, kenapa mama harus menstruasi? Nggak ada harus. Bukan ayah yang bisa jawab. Silakan mama. Nggak ada Silakan harus. mama. 1A nggak ada harus. Betul. 1B ketika memang mengalami itu semua orang tidak hanya menstruasi, tapi berbagai pengalaman dalam kehidupan ini di dalam tubuh kita itu selalu berubah, dan kalau kita sedang mengalaminya kita harus melaluinya gitu. Maksudnya ketika mama menstruasi ya jalanin aja, nanti juga berhenti sendiri gitu. Tapi kan kenapa? Oh ya, nanyanya? Kenapa? Karena jadi gini, bukan harus, soalnya pertanyaan harus atau enggak kan. Tapi kalau pertanyaan kenapa mama bisa menstruasi, itu karena di dalam perut mama itu ada gumpalan-gumpalan darah yang kalau nggak jadi anak dia harus keluar. Iya. I don't like Terus dia kayak Yeah. gitu. Oke, menuju 3 menit. Pertanyaan selanjutnya aja ya, yang ke-7. Bisa 3 menit atau baru 3 menit? Sisa 3 menit. Oh wow. Oke, pertanyaan ke-6 ternyata. Kenapa orang di dunia ngomongnya pakai bahasa yang berbeda-beda sih, Mah, Pah? Gitu. Tergantung makanannya apa. Next. Dari Mas Panji, next. Tergantung makanannya. Waktu. Ya karena mereka tinggal di tempat-tempat yang berbeda, nak. Mereka tinggal di tempat yang berbeda, pergaulannya beda, makanannya beda, omongannya beda. Benar, nggak salah, emang makanannya beda. Next. Oke, next. 7. Kenapa adik bayi dari kecil bisa jadi gede ya? Nggak tiba-tiba, nak. Nggak tiba-tiba. Coba kamu lihat tumbuhan juga nggak tiba-tiba. Pertama kecil dulu, lama-lama jadi besar. Itu karena ada oksigen, itu karena cukup tidur, itu karena cukup makan, itu karena dirawat dan dijaga sama orang-orang di sekitarnya. Semua makhluk yang hidup itu bertumbuh. Ketika dia berhenti bertumbuh, biasanya itu berarti mati gitu. Jadi emang bertumbuh, makin lama makin besar. Bagus itu. Next, nak. 8. Kenapa anak kecil nggak boleh begadang tapi mama sama papa boleh? Sama mama papa juga nggak boleh begadang kok. Iya. Udah gitu aja. Next. Mama papa juga nggak boleh begadang, nggak sehat itu. Oke, tidak sehat ya, Nak. Tolong diingetin ya, Nak. Kalau mama papa begadang bilangin aja. Marahin aja mama papanya. Ntar besok paginya runsing. Ke-9. Terakhir nih. Kita mau dapat miliar kalau jawab. Kenapa aku nggak bisa punya kembaran? Kenapa cuma bisa punya adik sama kakak? Sebetulnya sih sesungguh-sungguhnya ada istilah di dunia ini doppelganger. Doppelganger itu dari bahasa Jerman sebetulnya, yang menyatakan bahwa ada sebuah teori, ini teori aja, bahwa di seluruh dunia ini ada yang mirip sama kita aja belum tahu. Aku nemu loh, nak. Aku nemu di TB juga. Aku lewat lah. Itu gua lagi jalan. Ya, kita keluar jalanan, lihat-lihat, kamu sambil lihat-lihat orang-orang, siapa tahu ada yang mirip sama kamu. Ada yang doppelgangernya di masa lalu, nak. Jadi kalau kamu pengen kembaran, lebih kepada kamu cari aja, ntar juga nemu orang yang mirip sama kamu. Yuk, bener atau deh. kita cari di internet. Kalau emang ya. pengen ya, nak, yuk. Cari deh. Next. Oke. Selesai nih. 10. Pertanyaan ke-10. Oh iya, dari 12 ya. Siapa sih yang ciptain kata-kata kasar tapi nggak boleh diucapin? Biasanya itu orang dari ngerasa sakit, jadi kayak misalnya gitu. Udah habis. Oke. Kamu tadi di depan dibilang orang suruh jawab malah cerita. Di belakang udah malah gitu. Mas, jadi lihat aja nanti bener tuh, bagus jawabannya Mama Mila tuh tadi. Karena ada perasaan sakit. Iya. Dan memang seharusnya kita ngomong sesuatu kalau sakit. Soalnya kalau kita diam aja nggak sehat. Justru kita harus ngomong sesuatu. Kalau misalnya kata-katanya nggak bagus atau kasar, nah kamu bikin aja kata-kata sendiri. Iya benar.
Intinya nah ya, kata-kata itu nggak ada kata-kata kasar. Kata-kata itu hanyalah kata-kata. Kadang-kadang manusia menggunakan kata itu dengan salah sehingga jadi kasar. Makanya kalau sama orang tua dibilangin jangan ngomongin itu, mendingan jangan aja. Iya, dengar kata orang tua ya nak ya. Iya. Oke. Iya. Pertanyaan terakhir nih, ini agak mencengangkan sih. Ayah boleh mandi sama mama, tapi aku kok nggak boleh sih? Boleh. Maksudnya nggak boleh sama siapa? Nggak boleh sama ayah? Nggak boleh sama ayah sama mama barengan mandi. Dulu boleh. Boleh. Waktu kecil sih boleh. Waktu masih kecil. Kamu umur berapa? Kamu umur berapa? Anaknya umur berapa? Kalau kamu umur 17 ya kamu kan udah gede dong. Ngapain lu masuk kamar mandi? Kalau kamu masih kecil, anak-anak masih mandi kadang-kadang umur berapa? 5 masih? Iya. 5. Sebenarnya gini, kalau buat aku sih kebijakannya adalah mengenali tubuh. Ayah haus ya ayah ya. Mengenali tubuh itu perlu. Jadi tidak ada tabu atau pelarangan membicarakan soal kenapa tubuh aku begini, kenapa tubuh aku begitu, atau tubuh mama atau ayah kok seperti itu. Diketawain biasanya awalnya dan nggak apa-apa sama kita, tapi justru untuk supaya mereka nggak ada ya kata yang lebih halus, supaya nggak norak. Lagian nak, dalam hidup juga sebenarnya sering juga atlet itu sering mandi bareng-bareng udah sama-sama gede. Kalau ayah tuh nggak pengen anak-anak pada masuk ketika umur sekarang karena ayah nggak pede aja badan ayah udah tua. Justru kalau dari aku justru aku mengamati dan mungkin cukup beda atau entah beruntung, tapi diizinkan sama orang tua aku untuk mengamati dan aku mau melanjutkan itu kepada anak-anakku juga. Aku mau mereka tahu bahwa ini tubuh aku ini mungkin terjadi pada kamu, tapi mungkin juga tidak terjadi pada kamu. Tapi inilah apa adanya manusia gitu. Jadi sambil jadi nggak usah cari-cari keluar dulu, nggak usah cari-cari tanya sama orang lain atau lihat-lihat orang lain dulu, tapi kalau memang ada diberi kesempatan, itu menurutku suatu hal yang privilege. mewah sesuatu yang ya cukup mewah lah gitu. Kalau sebuah kemewahan tersendiri apabila kita bisa berbagi tentang itu, karena bagi aku sih orang tua itu diibaratkan kita lagi ada di hutan rimba yang lebat, yang luas gitu. Kami orang tua kebetulan aja lahir duluan gitu, dan selama ini tujuan kami adalah untuk membimbing yang generasi berikutnya untuk apa yang kami tahu gitu. Tapi kalau seandainya mereka lebih tahu lagi atau mungkin punya ide baru atau hal baru yang mereka bisa tawarkan, kita saling belajar gitu. Iya. Gile. Oke, yeay. 11 pertanyaan, tapi tadi mentok di 10 ya. Nggak apa-apa, tetap berhasil kok. Waktunya agak kurang ketat juga sih kalau menurut aku. Kan kita panjang-panjang. Ya kita harusnya ada timer gitu ya. Iya. Jadi kita bisa ngelihat. Oh iya. Terima kasih Mas Panji masukannya. Tapi kami juga bertele-tele sih. Nggak apa-apa. Nanti kan diedit-edit juga sama tim videonya. Oh iya, maaf ya editor. Gak apa-apa. Kira-kira sekarang lagi sibuk apa nih Mas Panji sama Mbak Gamila? Saya sih sedang dalam proses mau bikin album ketiga untuk saya sendiri. Bikin lagu lagi bikin. Seru banget. Sama-sama mau siap-siap untuk kalau misalnya sudah lebih terjaga kesehatan seluruh bangsa Indonesia ini. Pandeminya sudah bisa diselesaikan dalam tanda kutip ya. Aku sih lagi bersiap-siap mau stand up, mau tampil untuk jadi openernya Bapak Panji. Keren banget. Kira-kira kapan tuh Mbak sama Mas? Show di Balikpapan itu Agustus September kalau nggak salah. Offline ya Mas? Iya, menyambung itu kalau saya persiapannya, saya kesibukannya lagi persiapan mau jalanin tur stand up comedy, namanya Komedomono Stand Up Comedy World Tour, itu ke 15 kota nasional dari Agustus sampai November. Mila ngebuka di Balikpapan, turnya dimulai dari Jogja, ada Bintang Emon, terus ada ada Rio Dumatubun di Medan, ada banyak. Kalau tertarik untuk nonton, infonya di tersinggung oleh panji.com. Tuh tiket di situ, jadwal di situ, segala macam di situ. Ditutupnya di Istora
tanggal 21 November. Itu sama film ini sebentar lagi sih harusnya selesai nih film yang Serius, apa tuh? Yang saya tulis, saya sutradarai, saya main juga. Gamila juga main di film tersebut. Terus Gamila juga ada soundtracknya. Gamila nulis lagu dan nyanyikan lagu untuk film tersebut. Judulnya Mendarat Darurat, yang main Reza Rahadian, Marisa Anita, Luna Maya, dan masih banyak lagi. Nggak tahu mau rilis kapan dan di mana, tapi selesaiin dulu aja filmnya. Jadinya seru ya, saling berkoordinasi dan saling mengisi satu sama lain untuk pekerjaannya ya Mas sama Mbak. Kurang lebihnya begitu. Kalau Mbak merasa begitu. Nah itu dia tadi keseruan barengan sama Panji Pragiwaksono dan Gamila Arif. Nah kira-kira untuk segmen selanjutnya mau tantang pasangan artis siapa nih? Langsung komen aja di bawah, jangan lupa like dan subscribe. Thank you for watching, bye!